Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Widi Rahmawati akan membahas tentang bab talak. Redaksi hadis wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidhu fi ahdihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala murhu falyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma in sya'a amsaka ba'du wa in sya'a talaqa ba'da an yamassa fatilkal iddatu allati amarallahu an tutallaqa laha nisa'u. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mentalak istrinya dalam zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berperintah, memerintahkan ia untuk merujuknya kembali. Kemudian dia menangguhkan hingga suci. Kemudian haid lalu suci. Setelah itu, jika ia menghendaki, ia boleh menahannya tetapi menjadi istrinya atau mentalaknya sebelum digauli. Itu adalah iddah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menceraikan wanita. Muttafaq alaih. Biografi sahabat Abdullah bin Umar. Dia adalah putra Umar bin Khattab, seorang pemimpin teladan, Syekhul Islam, Abu Abdurrahman Al-Quraisi Al-Adawi Al-Maki Al-Madani. Dia masuk Islam sejak kecil, kemudian hijrah bersama ayahnya ketika belum mencapai usia baligh. Ketika perang Uhud terjadi, dia masih kecil. Perang yang pertama kali diikuti adalah perang Khandaq, dan dia termasuk sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Ibunya adalah Ummul Mukminin Hafsah. Zainab binti Ma'zum, saudara Utsman bin Ma'zum al-Jumahi. Dia meriwayatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ke Syam, Irak, Basrah, dan Persia untuk melakukan peperangan. Tahrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya juz 9 bab Musnad Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu nomor 5299. Bukhari dalam sahihnya juz 7 bab iddah talikutil haidhu ta'tadlu bi dzalika talaqi nomor 5251. Muslim dalam kitabnya juz 2 bab tahrim talak haidhi bi ghairi ridhaha nomor 1471. Ibnu Majah dalam sunannya juz 1 bab talaqi sunat nomor 2019. Abu Dawud dalam sunannya juz 2 bab fi talaqi sunnati nomor hadis 2119. An-Nasa'i dalam sunannya juz 6 bab waqti talaqi lil iddati lati amarahu azal nomor 3390. Derajat hadis. Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata, kesimpulannya, sesungguhnya hadis di atas dengan kesahihan serta sanadnya yang banyak, maka telah terjadi kesimpang siuran para rawi di dalam hal talaknya yang pertama di saat haid, yaitu apakah dihitung sebagai talak atau tidak, atau akan tetapi tetap sahih menurut ijma ulama. Syarah hadis. Mufradatnya murhu, huruf hamzah pada kalimat dibuang bagi meringankan sebutan. Yamassa menyetubuhi.
Wahusbat dihitung dihitung atau dikira. Wa fi riwayat lil Muslim qala Ibnu Umar, maksudnya ketika seorang bertanya kepadanya, walim yaroha syai'an, tidak melihat adanya ketentuan hukum ke atas. Syarah Ijmali, Ibnu Hajar mengemukakan hadis ini menjelaskan maksud talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah seorang lelaki menceraikan istrinya pada waktu suci dan tidak disetubuhi selama waktu suci itu. Manakala talak bid'i pula adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang lelaki semasa istrinya dalam keadaan haid. Itulah sebabnya Al-Bukhari membahas permasalahan talak sunni pada pemula bab talak. Kemudian pada bab kedua beliau berkata, bab jika seorang perempuan yang sedang berhaid dijatuhkan talak ke atasnya, maka dia mesti beriddah. Ibnu Hajar di sini mengemukakan 3 hadis yang kesemuanya menyatakan talak Ibnu Umar pada waktu istrinya sedang haid tetap sah. Apabila kamu tahu bahwa dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk rujuk, apakah perintah tersebut adalah suatu keharusan sehingga hukum rujuk di sini menjadi wajib ataukah tidak? Imam Malik berpendapat kepada hukum yang pertama, yakni wajib, dan itu merupakan riwayat dari Ahmad. Begitu pula penulis kitab Al-Hidayah dari Manhaj Hanafiyah mensahihkan hukum yang menyatakan wajib, dan ini juga merupakan pendapat Daud. Dalil mereka ialah adanya perintah terhadap hal tersebut. Mereka berpendapat apabila suami menolak rujuk, maka hakim penguasa wajib menasehatinya. Namun jika dia bersikeras menolak, barulah hakim memaksanya. Sedang jumhur berpendapat bahwa hukum rujuk sebatas dianjurkan, mustahab. Mereka berpendapat karena mulai nikah itu hukumnya tidak wajib, maka kelanggengannya juga demikian. Maka kias menjadi qarinah atau indikasi bahwa perintah ini di sini bersifat anjuran. Namun pendapat ini dijawab apabila talak diharamkan di waktu sedang haid, maka hukum kelanggengan pernikahan pada saat itu adalah wajib. Dalam sabdanya, sampai dia suci, lalu haid, lalu suci lagi, terdapat dalil bahwa seorang dalam konteks hadis ini adalah Ibnu Umar tidak boleh menceraikan istrinya kecuali pada waktu suci yang kedua, bukan yang pertama. Malik berpendapat haramnya menjatuhkan talak pada saat tersebut, dan pendapat ini pula yang paling sahih menurut manhab Syafi'iyah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa mentaati keadaan suci yang kedua hukumnya mandub, sunnah. Demikian juga dari Ahmad dengan berdalil kepada hadis dan dalam riwayat Bukhari, yakni dari Ibnu Umar, suruhlah dia agar merujuknya, lalu menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil. Maka dia menceraikan manakala sedang suci, karena pada hakikatnya mengharamkan tersebut karena faktor haid. Apabila faktor ini hilang, maka hilanglah pula faktor yang mengharamkan, sehingga boleh jadi menceraikannya pada kondisi suci ini bagaimana dibolehkan pada kondisi setelahnya, dan boleh pula pada masa suci yang belum didahului oleh talak sewaktu haidnya. Dan tidaklah samar kemiripan pendapat yang mereka katakan dalam sabdanya sebelum dia menggaulinya. Terdapat dalil bahwa jika seorang
menceraikan istrinya ketika sedang suci atau bersetubuh, maka itu adalah talak bid'i yang diharamkan, dan inilah pendapat jumhur ulama. Sebagaimana kalangan manhab Malikiyah berkata, suami tersebut boleh dipaksa rujuk pada saat itu, sebagaimana dia menceraikan sewaktu si istri sedang haid. Fikih hadis. Yang pertama, seorang laki wajib merujuk istrinya yang ditalak ketika sedang haid. Pendapat ini menurut Imam Maliki, Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Imam Ahmad dalam satu riwayat mazhab Hanafi mengikuti pendapat yang paling sahih dari Daud al-Zahiri. Menurut jumhur ulama, rujuk dalam keadaan ini adalah sunat, bukannya wajib. Yang kedua, barang siapa yang menceraikan istrinya semasa haid, maka talak tidak jatuh melainkan pada waktu suci yang kedua kalinya, bukan suci yang pertama. Antara ulama yang mengharamkan untuk menjatuhkan talak pada waktu suci, yang pertama adalah Imam Malik dan mazhab Syafi'i mengikut pendapat yang paling sahih. Yang ketiga, jika seorang laki-laki menjatuhkan talak setelah bersetubuh dengan istrinya pada waktu suci, maka inilah yang disebut talak bid'i yang diharamkan. Pendapat ini menurut jumhur ulama. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa jika dia menjatuhkan talak setelah bersetubuh dengan istrinya, maka dia wajib dipaksa untuk merujuknya semula. Sama halnya apabila dia menjatuhkan talak ketika istrinya sedang haid. Yang keempat, menjatuhkan talak pada waktu istri hamil adalah talak sunni dan tetap dianggap sah. Pendapat ini menurut jumhur ulama. Yang kelima, talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid tetapi dihitung dan dikira talak seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis dan dihitung sekali talak. Pendapat ini menurut jumhur ulama, dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW, perintahkan dia rujuk semula kepadanya atau istrinya ya, dan berkata rujuk terjadi apabila talak telah dianggap dijatuhkan. Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan Ibn Hamz berpendapat talak tidak dianggap jatuh, dan dalil mereka adalah hadis yang lain. Lalu bagaimana? Lalu baginda mengembalikan istri itu kepadaku dan menganggapnya tidak berlaku apa-apa. Meskipun riwayat hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, namun ia masih diperdebatkan dan Al-Bukhari telah menilai hadis ini ma'lul, cacat. Ibn Abdul Bar berkata riwayat Muslim merupakan perkataan Abu al-Zumair dan ia tidak boleh dijadikan hujjah, terlebih terlebih dengan hadis yang lebih sahih daripadanya. Jika memang hadis ini sahih, maka maksudnya dan baginda melihat tindakan Ibnu Umar itu sebagai tidak betul karena tidak selari dengan sunnah. Faedah hadis yang pertama, Abdullah bin Umar radhiyallahu an mentalak istrinya sementara istrinya sedang haid, lalu ayahnya mengemukakan kepada Nabi. Kemudian Nabi marah di mana dia mentalaknya dengan talak yang haram yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Setelah itu kemudian Nabi merintahkan untuk melakukan rujuk dan mempertahankan istrinya sampai ia suci dari haid, lalu kemudian haid lagi, suci lagi. Yang kedua, haram hukumnya talak di saat haid. Ia termasuk talak bid'ah yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya terdapat di dalam sebagian riwayat hadis ini bahwa Rasulullah SAW marah, dan Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali di dalam suatu yang haram.
Yang ketiga, perintah Nabi kepada Umar untuk melakukan rujuk merupakan dalil jatuhnya talak. Perinciannya, sesungguhnya rujuk tidak akan terjadi kecuali setelah terjadinya talak dan kelak terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama di dalam hal tersebut insya Allah. Sementara perintah melakukan rujuk menurut hukum wajib, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Ahmad, Ibnu Abu Hanafi, dan Al-Auza'i. Sebagian ulama mengansusikan sebagai hukum sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berargumentasi bahwa melakukan perintah atau melakukan perintah menikahkan atau menikahi tidak wajib hukum, dan demikian juga apabila langgengkannya. Yang keempat, perintah melakukan rujuk, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya di dalam haid dan menahannya sampai suci, lalu haid lagi kemudian suci lagi. Sabda sebelum suami menyentuhnya adalah dalil bahwa talak tidak boleh dilakukan di dalam masa suci di mana suami berhubungan intim dengan istrinya. Hikmah menahan istri sampai ia suci dari haid yang kedua adalah yaitu sesungguhnya suami barangkali menyetubuhi istrinya di masa suci itu, kemudian terjadi kembali pergaulan suami istri. Oleh karena itu terdapat hadis pada sebagian sanad hadis, apabila istri telah suci maka boleh menyetubuhinya. Ibnu Abdir Bar berkata, rujuk seorang hampir tidak dapat diketahui kecuali dengan hubungan intim mereka, karena itulah yang dimaksud dalam pernikahan. Adapun hikmah larangan mentalak istri yang sedang haid, maka karena ditakutkan lamanya masa iddah. Adapun hikmah larangan mentalak di dalam masa suci, di mana suami berhubungan intim dengannya karena ditakutkan istrinya hamil, lalu pasangan suami istri tersebut atau salah satunya menyesal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.